nama saya Nulianti Diko, mahasiswa semester 1 Universitas Muhammadiyah Luk, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Melalui video kali ini, saya akan memaparkan materi dasar-dasar ilmu politik, tugas dari Bapak Ade Putra Ode Amane, ESOS MSI, yang berjudul Kepercayaan yang didasarkan dari tradisi upacara pembeatan Gorontalo. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hidayahnya saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Kepercayaan yang didasarkan dari tradisi upacara pembeatan Gorontalo. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi kita semua. Saya menyadari bahwa dalam makalah ini masih jauh kesempurnaan. Kritik dan saran untuk penulis agar menjadi lebih baik. Semoga makalah yang sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi saya dan teman-teman lainnya. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pada umumnya, ada anggapan bahwa budaya dan adat istiadat sebagai sifat yang terbelakang dan belum beradab. Tetapi pada kenyataan, banyak budaya dan adat istiadat tradisional yang bertahan, bahkan justru berkembang. Jika budaya adat istiadat dapat disesuaikan dengan beberapa keadaan tertentu, maka kemungkinannya akan bertahan dan tetap ada. Hal ini tidak mengherankan karena budaya dan adat istiadat pada umumnya bersifat adaptif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, di mana budaya dan adat istiadat tersebut berlaku. Dalam masyarakat tradisional Gorontalo, segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dilakukan menurut adat istiadat. Adat menjadi pedoman dalam bertindak serta menguasai pola kehidupan masyarakat, baik dalam perilaku sehari-hari maupun dalam tata cara berhubungan dengan kegiatan fisik seperti upacara pembeatan. 2. Rumusan masalah. 1. Pengertian dari upacara pembeatan itu. 2. Bagaimana proses dari upacara pembeatan itu. 3. Tujuan. 1. Untuk melakukan eksplorasi nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam adat istiadat yang diterapkan pada saat upacara pembeatan. 2. Untuk melihat seberapa penting nilai-nilai tersebut sehingga sebagian masyarakat masih mempertahankan serta memegang teguh. Bab 2. Pembahasan. 1. Pengertian upacara pembeatan. Di daerah Gorontalo terdapat suatu upacara adat bagi seorang perempuan yang telah memasuki masa dewasa, yaitu upacara pembeatan. Upacara pembeatan itu sendiri bertujuan untuk menyatukan kejiwaan seorang perempuan Gorontalo dengan adat dan juga agamanya. Masyarakat Gorontalo sendiri memiliki motto yaitu adati hula-hula sareyati hula-hula to kitabula, yang artinya adat bersendikan syara bersendikan kitabula atau Al-Quran. Dari semboyan tersebut maka dapat kita simpulkan jika masyarakat Gorontalo meyakini harus terdapat keseimbangan antara nilai-nilai kemurnian adat dengan nilai-nilai kesucian agama yang harus hidup berdampingan dalam sanubari masyarakat. Upacara pembeatan berasal dari kata bahasa Arab yaitu baiat yang berarti membuat perjanjian atau ikrar. Sesungguhnya upacara ini memiliki arti yang religius, yaitu mengantarkan seseorang anak gadis menjadi muslimah seutuhnya.
dan akan dituntun oleh seorang pemuka agama untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni kalimat ikrar peneguhan tauhid sebagai seorang muslimah. Setelah itu, sang gadis membacakan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. 2. Proses upacara pembeatan. Pada upacara pembeatan memiliki proses seperti berikut. 1. Sebelum melakukan upacara pembeatan, diharuskan seorang perempuan menjalani monopolihu lolimu atau mandi air ramuan jeruk perut atau lebih dikenal dengan mandi lemon. Sudah menjadi adat dan tradisi di Gorontalo bahwa anak perempuan yang menjelang usia 2 tahun akan menjalani proses adat mopolihu lolimu atau sering juga disebut molubingo. Mopolihu lolimu berasal dari bahasa daerah Gorontalo, yaitu artinya mandi air ramuan jeruk perut atau mandi lemon. Prosesi ini dilakukan oleh seorang dukun yang biasa disebut ulango. Air ramuan yang digunakan untuk mandi tersebut terdiri dari bahan-bahan berbau wangi seperti kencur, diramu menjadi satu dengan wangi-wangian seperti parfum, tebu, daun tebu, dan mayang yang dicampuri dalam satu wadah dengan bahan untuk mandi si gadis. Konon katanya air mandi ini ketika zaman dahulu dipakai oleh gadis-gadis kerajaan dan ibu-ibu tua sebagai bahan kosmetik karena dapat dipercaya sebagai bahan kecantikan wajah. Bahan-bahan seperti tebu melambangkan manis. Si gadis di hari kelak terlihat manis. Daun tebu memiliki harapan bahwa si gadis dapat mengayomi teman-teman, keluarga, saudara. Mayang menandakan watak yang dimilikinya. 2. Proses tepuk mayang. Proses ini adalah prosesi yang dilakukan setelah mandi air jeruk perut. Prosesi ini dilakukan untuk mengetahui watak si gadis, dan apabila mayang ditepuk sekali pecah, berarti si gadis kemudian hari akan menjadi seorang yang lemah lembut, baik, dan penuh kasih sayang. Tapi jika mayang ditepuk beberapa kali dan sulit dipecahkan, berarti gadis itu berwatak keras. Jika mayangnya masih muda, harum, putih, dan segar, itu pertanda baik bagi kehidupan jodoh dan rezeki sang anak. 3. Memecahkan telur. Proses ini dilakukan melihat jodoh si gadis. Konon, dalam kuning telur terdapat beberapa tanda. Telur dipecahkan di telapak tangan si gadis yang sedang melangsungkan pembeatan ini. Jika terdapat satu mata kuning telur yang dipecahkan, maka diyakini bahwa jodoh si gadis tersebut masih jauh dan masih lama kedatangannya. Begitu pula jika terdapat 2 mata, maka sebentar lagi ia akan mendapatkan jodoh. 4. Mengenakan busana adat. Anak gadis dikenakan busana adat terdiri 2 macam, yaitu wolimumu dan pasangah. Wolimumu yang terdiri dari bide dan alumu atau baju tanpa lengan, bermakna bahwa anak gadis masih hijau. Semua rahasia tentang dirinya masih tertutup. Orang tua sebagai penyandang amanah wajib menatap pribadi kehidupannya untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Busana pasangan juga bermakna demikian, namun yang menonjol adalah kedewasaan. Pada konde biasanya bukan sunti,
tetapi Benggulo, yaitu sejenisnya bandol yang berhiaskan 7 rangkaian bunga melati dan lengannya 3/4 atau tidak sampai ke ujung lengan. Makna 7 rangkaian bunga melati bermakna martabat manusia yang harus dihayatinya untuk membentuk pribadi. Dilarang untuk memakai busana biliu atau biloato, yaitu pengalihan status remaja menjadi ratu rumah tangga dengan disahkan oleh makna kiasannya yang telah diangkat oleh sumpah para leluhur. 5. Berjalan di atas piring. Proses ini wajib dilakukan dan tidak boleh ketinggalan. Piring yang diinjak berisikan tanah, jagung, beras, uang, logam, daun, piring, dan lain-lain. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali di area tengah ruangan. Disaksikan banyak orang dan disertai juga penyampaian sajak oleh pemangku adat. Sajak yang disampaikan mengandung pesan dan nasihat untuk si gadis karena telah melewati masa anak-anak dan memasuki alam remaja. Sama dengan sebelumnya, isi dalam piring tersebut juga memiliki makna. Berisikan beras atau jagung, artinya jika beras tersebut diinjak si gadis, banyak melekat di kaki, berarti si gadis kelak kemudian hari mendapatkan banyak rezeki. Setelah itu, isi piring dibuang ke kamar dan isi piring lainnya dibuang ke dalam rumah. 6. Upacara pembeatan. Puncak dari acara ini adalah pembeatan. Pembeatan biasanya dilakukan malam hari. Hal ini bertujuan untuk menambah hikmat dan agar janji si gadis dapat didengar oleh banyak orang dan menjadikan kontrol apakah janji tersebut ditepati atau dilanggar oleh sang gadis. Janji yang diikrarkan dituntun oleh ulama dan bersumber dari Al-Quran. Janji tersebut adalah ketika di masa remaja kelak, si gadis tidak akan bersikap kasar terhadap siapapun, mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bab 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Budaya adat baiat adalah satu dari banyaknya budaya yang berada di Indonesia. Satu adat yang memiliki arti baik dari segi keagamaan maupun segi sosial yang terkandung agar mempererat tali persaudaraan. Adat baiat tak wajib dilaksanakan, namun banyak arti penting dari setiap prosesinya yang akan lebih baik agar tetap dilaksanakan oleh masyarakat khususnya Gorontalo. 2. Saran kepada masyarakat Gorontalo diharapkan agar tetap mempertahankan yang sudah menjadi kebiasaan, yaitu tetap melaksanakan upacara pembeatan. Demikian dari materi saya, yaitu dasar-dasar ilmu politik dengan topik pembahasan kepercayaan yang didasarkan dari tradisi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kritik saya harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.